Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menginjak hari yang ke-25. Mudah-mudahan kita semua bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang pada bulan Ramadan ini berguguran satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di daerah saya kemarin saum hari Kamis jam setengah 12 siang hari Rabu, muntah darah, malam Kamisnya meninggal dunia. Padahal beliau sedang dalam perjalanan dari Cikoneng ke Tasik. Pas begitu pulang dari Tasik mau kembali ke Cikoneng, takdir Allah menjemputnya. Beliau pun meninggal dunia karena muntah darah. Maka dari itu, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan panggilan Allah, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Tentunya mudah-mudahan kita juga akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa mengikuti Ramadan yang akan datang di tahun depan, insya Allah, amin. Hadirin jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar sebuah ungkapan keluarga berdarah biru, turunan Menak, turunan Raden. Dan biasanya secara psikologis, secara kejiwaan, walaupun itu tidak semuanya, ketika seseorang memiliki sebuah garis keturunan seorang Raden atau berdarah biru, itu akan tersirat rasa bangga, ya, karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang terhormat. Biasanya itu menjadi sebuah kebanggaan. Contoh kecil lah, seperti kita punya saudara seorang pejabat, katakan seorang gubernur, dan gubernur itu katakan teman kita. Nah, secara tidak langsung kan dalam hati kita itu punya kebanggaan bahwa gubernur yang ada saat ini adalah paman saya. Dan secara tidak langsung orang memang akan menyoroti, ya, kepada sosok saudara gubernur itu. Itu contoh kecil. Mungkin itu bisa dikatakan baru hanya garis keturunan atau keluarga yang terpandang di muka bumi. Lalu bagaimana kalau seandainya di antara kita itu menjadi salah satu manusia yang menjadi keluarganya Allah kelak di akhirat? Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nasi." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari antara manusia di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah, keluarganya Allah yang ada di dunia ini?" Nabi menjawab,
hum ahlul Quran, mereka adalah ahli Quran, ahlullahi wa khassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang yang menjadi pilihannya. Siapakah orang-orang yang menjadi pilihan Allah? Itu tadi, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan di antara beberapa kriteria keluarga Allah di muka bumi ini adalah, tadi yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, dan orang yang memahami Al-Quran. Nah, dari beberapa kriteria ini, apakah kita masuk kriteria yang mana? Apakah yang pertama sebagai pembaca Al-Quran, yang kedua sebagai penghafal Al-Quran, yang ketiga sebagai orang yang suka memahami Al-Quran, atau yang keempat sebagai orang yang suka mengamalkan Al-Quran? Kita tinggal tanya diri sendiri. Nah, tapi mungkin menurut saya, kalaulah dari 4 kriteria ini tidak terdapat dalam diri kita minimal satu, menjadi seorang pembaca Al-Quran, insya Allah dengan menjadi seorang pembaca Al-Quran dan tentunya membaca secara konsisten setiap hari, tergantung itu mau berapa lembar, berapa ayat, itu sesuai kemampuan. Insya Allah berdasarkan hadis ini kita akan menjadi salah satu dari keluarga Allah yang ada di muka bumi kelak di akhirat. Adapun dalam membaca Al-Quran, tentunya kita tidak boleh asal-asalan ya. Kita kan waktu masa kecil, atau mungkin saat ini juga udah besar ya, atau mungkin udah tua sama sekali, kita sering mendengar istilah ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini kan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaguskan baca Al-Quran. Tajwid, kalau secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, artinya membaguskan, atau mungkin dengan kata lain hasana yuhasinu tahsinan, artinya membaguskan juga, gitu ya. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran kita harus memahami ilmu-ilmunya, kaidah-kaidahnya. Kita mengetahui dalam istilah tajwid itu ada yang disebut idhar, iqlab, ikhfa, idgham bi gunah, idgham bila gunah, idgham mutamasilen, idgham mutaqariben, idgham mutajanisen, dan lain sebagainya. Nah, kaidah-kaidah itu harus kita pahami supaya pembacaan kita dalam Al-Quran itu sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai asal-asalan ya gitu. Karena ilmunya sudah disediakan, yaitu ilmu tajwid. Nah, itu diantaranya. Kemudian dengan membaca Al-Quran kita jadi mengetahui informasi tentang kondisi orang-orang dahulu dan kondisi orang-orang yang akan datang atau mungkin hari ini. Contoh dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah menginformasikan kepada kita semua. Kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi." Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini informasi ya. Jadi Allah telah memberikan tahu pada kita bahwa di darat dan di bumi itu telah terjadi kerusakan. Contoh kemarin kejadian 4 bulan yang lalu di Tapanuli, di Aceh, di Sumatera ya. Itu akibat tangan-tangan manusia. Pohon-pohon dibabat, hutan-hutan digunduli. Akhirnya tatkala hujan deras turun, maka air yang menimpa pegunungan itu tidak bisa tertahan, akhirnya turun ke bawah, terjadilah longsor, banjir bandang dan sebagainya, sampai-sampai ribuan jiwa melayang akibat kerusakan tangan manusia. Hadirin jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho Allah,
Adapun hikmah dari membaca Al-Quran adalah, kata Nabi dalam hadis yang lain katakan, iqra'u Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yauma qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, gitu hadirin ya. Jadi minimal dari kriteria yang 4 tadi, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran, minimal 1 yang kita fokuskan, yaitu membaca Al-Quran, dengan syarat diusahakan setiap hari agar kita menjadi salah satu keluarga Allah yang ada di muka bumi, yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam Hutum Tarawih hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah, dan yang salah tentunya datang dari kelemahan dan kebodohan saya sebagai manusia biasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.